Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video mengenai 7 trik psikologi untuk membujuk calon pelanggan ya. Trik-trik psikologis ada lebih dari 7 sebenarnya ya, lebih dari 7 trik. Trik-trik yang saya sampaikan di sini itu memang sudah terbukti melalui riset Mas ya, Mbak-mbak ya. Jadi istilahnya dalam ilmu namanya ilmu consumer behavior atau consumer psychology. Jadi sudah sering diriset, ternyata ada sejumlah trik yang efektif untuk membujuk calon pelanggan sehingga mereka mau membeli produk Anda. Ya, ada lebih dari 7 yang mau saya tampilkan di sini ya, tidak hanya 7 ya, tapi lebih dari 7. Mari coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini disebut social proof effect, Mas. Ya, social proof effect itu ternyata ini. Jadi intinya orang-orang itu suka dengan keramaian. Kalau ada sebuah produk yang sudah banyak pembelinya, itu biasanya orang makin tertarik. Jadi keramaian mengundang keramaian. Itulah kenapa restoran, rumah makan yang rame itu akan makin rame. Ya, toko roti yang rame, misalnya kayak dulu Bretok atau Jeko atau Starbucks misalnya rame, makin rame ya. Jadi kalau Anda pergi ke luar kota ada sebuah rumah makan rame, itu biasanya akan justru makin rame karena memang orang itu punya sikap untuk latah, Mas. Ya, bahasa Indonesianya social proof ini latah. Jadi orang cenderung akan menyukai produk-produk yang sudah terbukti disukai banyak orang. Ya. Itulah kenapa muncul istilahnya itu tren atau muncul istilahnya itu demam. Ya, dulu orang beli batu akik rame, makin rame ya, demam batu akik. Dulu demam BlackBerry, semua beli BlackBerry ya. Sekarang mungkin demam Oppo, semua beli Oppo gitu ya. Jadi itu namanya social proof effect. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya seperti ini, Mas ya. Ini misalnya ada sebuah perusahaan namanya Basecamp. Basecamp ini sebuah aplikasi. Dia triknya seperti ini, Mas ya. Jadi dia bilang bahwa minggu lalu ada 7.162 perusahaan yang sudah bergabung dengan kami. Itu namanya social proof. Jadi seolah-olah dia mau pamer bahwa sudah ada ribuan orang mau berlangganan Basecamp ya. Ini contoh, Mas. Contoh yang sangat efektif penerapan bagaimana Anda menerapkan social proof. Ya, seolah-olah memang angka ini memang real ya, bukan ngarang ya. Artinya memang ini real, minggu lalu ada 7.000 orang daftar. Tapi dengan menampilkan seperti ini, Basecamp ya mencoba menarik lebih banyak orang ya supaya mau berlangganan aplikasinya. Contoh yang kedua punya saya nih ya, saya itu membagikan buku ya. Itu di bagian paling bawahnya itu saya tulis seperti ini ya. Sudah lebih dari 50.000 pembaca. Ya, memang faktanya sudah lebih dari 50.000 ya, sekarang sudah 70.000. Nah, saya tampilkan itu angka 50.000 itu ya, supaya orang yang mau mendownload merasa bahwa oh ternyata memang sudah banyak orang yang tertarik dengan buku ini. Ya, ini namanya trik social proof. Dengan menampilkan angka-angka seperti ini, harapannya pembeli atau calon pelanggan yang masih ragu menjadi makin yakin ya. Nah, sama Mas ya, misalnya Anda nanti punya jualan gitu ya, Anda jualan sesuatu atau apapun lah, pembeli Anda sudah banyak, misalnya lebih dari 1.000 ya, Anda tampilkan saja bahwa lebih dari 1.000 pelanggan sudah membeli produk kami gitu ya, atau lebih dari 2.000 pelanggan membeli produk kami. Itu Anda bisa tampilkan ya. Itu namanya social proof ya. Itu powerful, Mas ya. Jadi jangan lupa nanti kalau Anda jualan, pembeli Anda sudah banyak, Anda tampilkan itu jumlah pembeli Anda ya, sesuai dengan data ya. Itu namanya social proof, Mas. Oke. Nah, efek yang kedua, trik yang kedua itu namanya best seller effect ya. Jadi sebuah riset menunjukkan bahwa mencantumkan label best seller dalam produk Anda terbukti membuat produk Anda makin laris ya. Itulah kenapa kalau Anda ke Gramedia ada rak
bestseller, buku-buku bestseller ya ditampilkan di situ, atau bahkan di bukunya itu ada label bestsellernya seperti ini ya. Jadi ternyata emang riset membuktikan kalau dikasih label bestseller seperti ini, produk Anda akan makin laku ya, akan makin laku. Jadi ini mirip dengan tadi ya, social proof ya, latah. Jadi orang-orang itu akan makin suka dengan produk yang bestseller ya. Contohnya penerapannya seperti ini misalnya. Ini ada orang di Tokopedia jualan paket peninggi badan ya, Tianxi Teens. Nah, ini dia kasih label bestseller ya. Kemudian di sininya juga ada kata-kata bestseller ya. Ini merupakan trik. Ya, memang produk ini mungkin paling laku ya di antara produk lainnya ya. Dia misalnya jualan 5 tipe produk. Yang paling laku adalah yang peninggi badan ini. Ya. Kasihlah label bestseller. Nah, ternyata emang menurut riset kalau Anda ngasih label bestseller seperti ini, itu produk Anda yang dikasih label itu akan makin laku ya. Jadi jangan lupa nanti besok kalau Anda punya produk ya, Anda jualan produk dan produknya lumayan laku ya, lumayan laku aja. Misalnya Anda punya 3 produk, yang paling laku yang nomor 1 ya, yang 1 laku 10, yang produk 2 lakunya cuma 2, yang produk ketiga lakunya 3. Ya, Anda sudah punya hak untuk mencantumkan produk yang pertama itu bestseller karena lakunya jauh lebih tinggi dibanding produk kedua dan produk ketiga ya. Jadi Anda kasih label bestseller supaya kesannya itu memang produk Anda laris, diburu banyak orang, dan produk itu memang ketika ditampilkan label bestseller akan makin laku. Itu namanya bestseller effect. Itu trik yang kedua, Mas. Nah, yang trik ketiga ini namanya scarcity effect ya. Jadi efek kelangkaan membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Ya, contohnya seperti ini ya. Misalnya orang jualan baju, dikasih aja cantum tinggal 2 yang tersisa. Ya, artinya orang harus rebutan. Atau Anda jualan buku, sisa stok hanya 5. Ya, itu membuat orang akan makin tergoda untuk membeli. Itu namanya scarcity ya. Jadi emang berbagai riset ilmiah menunjukkan kalau dikasih efek scarcity seperti ini, orang makin tertarik untuk membeli ya. Jadi ada kesan eksklusif. Scarcity-nya bisa bentuknya fisik seperti ini ya, tinggal 2 tersisa, stok kami tinggal 2, atau misalnya waktu ya. Misalnya ini ya ini misalnya ya, ini yang sering ini punya saya misalnya ya. Jadi buy now ya, ingat pada tanggal 7 Agustus harga akan naik menjadi 500.000 ya. Jadi hanya berlaku 1 sampai 7 Agustus. Jadi ini scarcity-nya time scarcity. Bahkan dikasih penanda seperti ini ya. Jadi kesannya seolah-olah memang waktunya terus bergerak, sehingga orangnya harapannya betul-betul membeli sebelum tanggal 7 Agustus. Jadi scarcity itu bisa dimensinya 2, bisa bentuk fisik ya, sisa stoknya tinggal 2, atau scarcity seperti ini, setelah tanggal 7 diskon tidak berlaku lagi, atau setelah tanggal 7 harga menjadi harga normal. Itu sering itu ya digunakan oleh para penjual online. Atau misalnya hanya hari ini diskon 40% ya, besok sudah tidak ada lagi diskon. Nah, itu namanya scarcity effect ya. Bahkan kalau ada penanda waktunya kayak gini ya lebih keren ya. Jadi seolah-olah orang diburu untuk segera berbuat, untuk action sebelum harganya naik. Ya, jadi scarcity seperti itu, Mas ya. Anda bisa terapkan juga ketika Anda jualan sesuatu ya. Boleh seperti ini ya. Stoknya tinggal 3 ya, stok menipis, atau tadi Anda beberapa secara berkala mengadakan program diskon ya, atau program gratis ongkos kirim. Tapi bilang bahwa gratis ongkos kirim hanya berlaku selama 2 hari. Lusa sudah tidak berlaku lagi gratis ongkos kirim. Nah, itu namanya scarcity effect. Ya, orang-orang ternyata emang lebih suka membeli produk ketika hari sudah mau mendekati akhir. Jadi pernah ada sebuah studi, kalau produk Anda dijual dengan cara seperti ini akan laku keras itu ketika tanggal 6 Agustus, Mas. Ya, ketika tanggal 6 Agustus itu biasanya penjualannya makin melejit. Ya, mungkin tanggal 1 lumayan tinggi, tapi tanggal 2, 3, 4, 5 itu menjadi datar. Nah, kemudian muncul lagi spike, istilahnya itu kenaikan mendadak ketika tanggal
waktu diskonnya sudah mau berakhir. Ya, karena orang-orang itu biasanya memang suka injury time. Ya, orang-orang kebanyakan itu suka injury time. Jadi ketika batas waktunya mau berakhir baru pada daftar, baru mau beli. Itu namanya scarcity effect. Sehingga tanggal 6 itu biasanya akan terjadi ledakan penjualan. Ya, jadi itu efek ketiga, scarcity effect. Nah, efek berikutnya price anchoring effect ini ya, harga coret ya. Jadi misalnya ini contohnya toko buku ya, di Amazon ini ya. Jadi mereka harganya misalnya tadinya $19 menjadi $10. Ini misalnya dari $17 menjadi $11. Ini namanya harga coret. Ternyata emang penelitian menunjukkan harga yang dicoret itu menjadi pembanding, Mas, menjadi price point, istilahnya anchor, jangkar. Jadi ketika Anda menampilkan harga jangkar kemudian dicoret, itu pelanggan Anda atau calon pembeli Anda membandingkan harga sekarang dengan harga jangkar itu. Sehingga dengan demikian dia merasa bahwa harga $10 ini sangat murah karena dia akan membandingkan dengan harga 10-nya, membandingkan dengan harga $19-nya ya. Contoh lain punya saya ini, saya punya jualan ya. Saya jualan produk Powerful Tab Tools ya. Nah ini harga 2 juta, 1 jutanya saya coret. Kemudian harganya Rp295.000. Nah, itu penelitian menunjukkan bahwa orang-orang akan menggunakan angka 1 juta itu sebagai anchor, sebagai jangkar, sebagai anchoring ya, titik poin untuk membandingkan dengan harga yang sekarang. Sehingga ketika saya menampilkan harga seperti ini, itu Rp295.000 itu secara psikologis akan terkesan murah karena calon pembeli akan membandingkannya tidak dengan 100.000, tidak dengan 500.000, tapi dengan angka 1 juta ya. Jadi kesannya seolah-olah jauh lebih murah. Itu, Mas, namanya harga coret ya. Jadi Anda bisa praktekkan, itu mudah saja ya. Anda misalnya punya produk, kemudian Anda jual dengan harga mahal misalnya 400.000, kemudian Anda coret, kemudian kasih harga 200.000 ya. Jadi seolah-olah ada diskon 200.000 atau 50%. Itu efektif ya. Itu namanya price anchoring effect, harga coret ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya videonya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan trik-trik psikologis lainnya setelah yang satu ini ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.